Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Fadila dengan NIM 23090049 dari kelas 4D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil proyek TS saya. Yang pertama, text factorization word embedding. Diberikan dataset mini sebagai berikut: dokumen dan teks. Dokumen 1 ada data science is full, dokumen 2 data mining and data science, dokumen 3 big data is big business. Demonstrasikan cara perhitungan Bow dan demonstrasikan cara perhitungan manual TF-TF. Yaitu yang pertama ada perhitungan Bow. Di sini kita melihat representasi bug over, yaitu jumlah kemunculan setiap kata dalam masing-masing dokumen. Misalnya kata data muncul 1 kali di dokumen 1, 2 kali di dokumen 2, dan 1 kali di dokumen 3. Kata fun hanyalah muncul di dokumen pertama. Ini adalah representasi numerik dari dokumen berbasis frekuensi kata. Lanjut ke sheet TF. Di sini kita menghitung frame frekuensi, yaitu rasio kemunculan terhadap jumlah total data dalam dokumen tersebut. Contohnya, dokumen 1 terdiri dari 4 kata. Karena data muncul 1 kali, maka TF-nya adalah 1 dibagi 4, yaitu hasilnya 0,25. Terus TF menunjukkan seberapa penting kata tersebut dalam dokumen. Sekarang kita buka dataset TF, yaitu inferensi dokumen frekuensi. Ini mengukur seberapa umum atau jarang suatu kata muncul seluruh dokumen. Kata yang muncul di banyak dokumen akan memiliki nilai ITF lebih rendah seperti data yang muncul di semua dokumen dan ITF-nya 0. Sedangkan kata fun hanya muncul di 1 dokumen sehingga ITF-nya lebih tinggi. Rumusnya adalah log N atau TF, di mana N adalah jumlah dokumen dan TF adalah jumlah yang mengandung kata tersebut. Terakhir kita lihat set TF-TF ini adalah hasil perkalian antara TF dan ITF. TF-ITF digunakan untuk memberi bobot pada kata-kata dalam dokumen, di mana kata yang sering muncul namun jarang ditemukan di dokumen lain akan mendapat skor tertinggi. Misalnya fun di dokumen 1 mendapat nilai TF-TF tertinggi karena unik dan penting di dokumen tersebut. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Terus ada dataset kecil sebagai berikut. Terus didemonstrasikan word embedding word 2 saja dalam bahasa Python. Yang pertama, demonstrasikan word embedding. Di sini saya menginstal NumPy versi 1.24.3 Genshin. Terus import NLTK download untuk tokenisasi, terus NLTK puntet untuk menghindari error pada tokenisasi.
Import pandas. As mengimport library pandas untuk manipulasi data. Terus URL menyimpan URL dataset CSV dari GitHub ke dalam URL. Terus DF membaca dataset CSV dari URL dan menyimpan dalam bentuk data frame. Terus print hasil menampilkan 5 baris dari data frame untuk melihat isi data. Terus from NLTK tokenize import word tokenize. Ambil kolom tweet dan pastikan tidak ada nilai none. Terus tokenisasi teks. Setelah data tokenisate, latih model Word2Fetch dengan parameter yang sesuai. Set vektor untuk size 100 untuk output vektor angka dari kata yang dicari. From Gensim model Word. Terus tes embedding untuk kata tertentu, misalnya untuk kata teman, kita bisa mengecek hasil embeddingnya, yaitu kita word teman, kata yang ingin dicari representasi embeddingnya, terus mengambil vektor embedding dari kata teman menggunakan model Word2Fetch, terus menampilkan teks sebagai informasi, menampilkan array vektor embedding, dan ini hasilnya. Terus representasi numerik dari kata teman dalam ruang vektor berdimensi 100 karena menggunakan vektor size 100. Vektor embedding ini adalah representasi numerik dari kata teman di dalam ruang vektor berdimensi 100. Angka-angka ini menggambarkan fitur-fitur semantik dari kata teman yang akan bergantung pada konteks di mana tersebut muncul di dalam teks, misalnya teman. Terus periksa kolom yang ada dalam dataset untuk memastikan kolom digunakan sudah benar atau tidak. Print df kolom, dan ini sudah benar. Terus demonstrasikan word embedding glove dalam Python. Yang pertama yaitu kita mengimport Gensim download API, terus import NumPy, import pandas, import matplotlib, terus from Scalea, terus import pandas aspd, load dataset ilo, kita panggil tidaknya, dan ini hasilnya. Terus load glove dari Gensim 50 dimensi ringan, fungsi untuk mendapatkan rata-rata embedding dari satu tweet. Terus fallback kalau enggak ada yang cocok, else return. Terapkan ke semua tweet. Contoh print satu tweet dan embeddingnya dengan index, dan ini hasilnya. Terus contoh data glove ini simulasi 100 dimensi, kita pakai cuma 4 dimensi saja biar simple. Yang pertama glove demo, senang, bahagia, sedih, marah, biasa. Redukuasi dimensi kedua D yaitu word, list, glove, vector, np array, PCA. Terus visualisasi, dan yang terakhir let title demo word embedding glove 2D PCA, dan ini hasilnya. Glove mempresentasikan kata sebagai vektor berdasarkan konteks kemunculannya. Terus demonstrasikan word embedding fastText dalam bahasa Python. Yang pertama kita install fastText dulu.
Metode skipgram ini bertujuan untuk mempelajari kata target berdasarkan kata-kata yang ada di sekitar kata tersebut. Yaitu yang pertama kita import pandas, import text. Terus kita panggil kitabnya, ambil kolom dari dataset dan menyimpan data teks ke dalam file untuk fast text. Terus model fast text-nya ini dan vektor kata untuk kata-kata tertentu, simpan model, terus hasilkan, dan ini hasilnya. Terus ini from Skippy Spatial Distance, terus similarity senang dan tenang yaitu 099, seterusnya. Pakai model untuk cari kata-kata yang mirip dengan kata senang. Angka di depan kata-kata menunjukkan tingkat kemiripan kata tersebut dengan kata senang. Semakin tinggi angkanya, semakin mirip kata-kata tersebut. Terus demonstrasikan word embedding BERT dalam bahasa Python. PyPy install transformer torch pandas, dan saya menginstal transformer dulu. Terus ini error, saya upgrade. Terus import OS, import NumPy, dan ini hasilnya, versionnya 1.26. From transformer import, di sini ada satu jumlah ataupun dimensi hidden, dan ini hasilnya. Terus import pandas, kita panggil kitabnya, dan ini hasilnya. Terus part 2 jelaskan apa itu fitur extraction, fitur engineering, factorization, dan word embedding. Fitur adalah representasi atau atribut digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari suatu data. Dalam konteks machine learning, fitur adalah input yang diberikan ke model dapat belajar dari data tersebut. Terus fitur extraction adalah proses mengambil informasi penting dari data mentah untuk digunakan dalam analisis pelatihan model. Terus fitur engineering adalah proses membuat, memodifikasi, atau menggabungkan fitur-fitur dari data mentah agar lebih efektif dalam pelatihan model. Terus factorization adalah proses mengubah data terutama teks menjadi representasi numerik agar bisa diproses oleh algoritma machine learning. Terus word embedding adalah teknik representasi kata dalam bentuk vektor numerik berdimensi tetap, di mana kata-kata yang mirip secara makna akan memiliki vektor yang dekat. Berbeda dari factorization biasa, embedding menangkap hubungan semantik antara kata. Contoh, word, dua fetch, love, dan fast text. Contoh, kata king dan queen akan berada dekat dalam ruang vektor embedding karena maknanya mirip. Terus A2B, jelaskan apa perbedaan, keunggulan, dan kekurangan both DF, word 2 fetch, love, fast text, dan BERT word embedding. Back of word atau BOW mengubah teks menjadi vektor berdasarkan jumlah kemunculan kata.
Kita memperhatikan urutan atau makna kata unggulan mudah dipahami, cocok untuk baseline model. Kekurangan kita memperlihatkan konteks makna kata. Terus TF ITF mirip bow tapi memperhitungkan seberapa penting kata dalam dokumen relatif terhadap semua dokumen. Keunggulannya mengurangi bobot kata umum seperti den yang lebih informatif daripada bow. Kekurangannya tidak memperhatikan konteks atau urutan kata. Terus word dual fetch menggunakan neural network untuk menghasilkan vektor dengan makna simetrik. Dua arsitektur utama keunggulan yang mirip makna berada dekat dan dalam vektor. Terus glove word embedding berbasis co-occurrence metrik secara global bukan konteks lokal seperti word dual fetch. Terus fast tag pengembangan dari word fetch di makna kata dipecah menjadi subkata engrams. Terus yang terakhir BERT model dari Google yang menggunakan transformer dan konteks dua arah. Terus A2C jelaskan apa itu stopword pada metode apa di atas. Stopword perlu dihapus. Apa itu stopword? Stopword adalah kata-kata yang sangat umum dan sering muncul dalam bahasa, tetapi biasanya tidak membawa makna penting dalam analisis teks. Contohnya dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, ke, dari, dan dalam bahasa Inggris seperti the, is, in, on. Efisiensi atau akurasi model dalam memahami isi peradaannya dari teks. Terus A2 jelaskan apa itu sintaks dan semantik. Sintaks adalah berkait dengan struktur atau tata bahasa dalam suatu kalimat, bagaimana kata-kata disusun secara gramatikal agar kalimat tersebut benar secara tata bahasa. Contoh, kalimat saya makan nasi benar secara sintaksis, sedangkan nasi saya makan juga bisa benar, tapi dengan nuansa yang berbeda. Tapi makan nasi saya tanpa struktur yang jelas bisa dianggap salah sintaks. Sintaks tidak fokus pada makna, melainkan pada aturan penempatan kata seperti subjek, predikat, objek. Terus apa itu semantik? Semantik berkaitan dengan makna dari kata, frasa atau kalimat. Semantik adalah memahami apa yang dimaksud atau disampaikan oleh dalam kalimat. Contoh, dia menendang ember bisa memiliki makna literal atau idiomatik tergantung konteks. Secara semantik maknanya bisa berbeda. Bedanya yaitu sintaks fokus pada struktur kalimat, apakah susunan kata ini benar, dan semantik fokus pada makna kalimat, apakah kalimat ini masuk akal atau sesuai konteks. Terus image feature engineering demonstrasikan color feature extraction menggunakan color histogram dalam pemrograman Python. Di sini saya akan memanggil drive-nya. Terus di sini saya memanggil data
saya download di drive dan masukkan ke drive. Di sini ada cats, snacks, and dogs. Terus saya buat contoh folder kategori, misalnya snack, list semua file di folder dan menghitung, dan ini hasilnya. Terus demonstrasikan fitur extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python. Yang pertama yaitu install skid image. Terus GLCM, ambil satu gambar untuk demo. Di sini saya mengambil gambar snack dan pada halaman 35 baca gambar dan ubah grayscale. Terus hitung GLCM 0 derajat 1 pixel jarak. Ambil beberapa properti tekstur dan tampilkan hasilnya. Dan ini hasilnya. Terus demonstrasikan shape atau edge fitur extraction. Di sini membaca gambar dalam Grace. Di sini saya memanggil gambar catch, yaitu pada halaman 030. Deteksi tepi dengan Kenny dan tampilkan, dan ini hasilnya. Terus demonstrasikan ke key point fitur extraction menggunakan salah satu dari metode berikut, yaitu baca gambar. Di sini saya memanggil gambar snack, terus buat ORB detektornya, terus deteksi key point dan deskripsi gambar key point dan tampilkan, dan ini hasilnya. Terus demonstrasikan embedding menggunakan metode flattening raw pixel. Di sini import path folder dataset. Di sini saya memanggil yang di drive, yaitu ada animan. Siapkan tempat buat untuk data tabel. Terus resize semua gambar ke ukuran yang sama. Load semua gambar dan label dan konversi ke array, dan ini hasilnya. Dan kita print label unik yang ditemukan pada label from collection, import counter dan print, dan hasilkan print jumlah gambar per kelas counter label. Di sini label unik yang ditemukan adalah cats, dog, dan snack. Jumlah gambar per kelas counter. Di sini saya memasukkan snack 1000 dan dog 64, cats cuma 4. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.